ini itu selalu menyertakan data analis gitu dan data saintis dan matematika masuk ke situ gitu dan mimpi orang-orang yang tidak seberuntung kamu kayak gitu. Iya, Masya Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Kembali lagi dengan Risi, tips apresiasi YouTube channel. Nah, alhamdulillahirrahmanirrahim. Pada kesempatan video kali ini aku berkesempatan nih untuk ngobrol dengan salah satu temanku mahasiswi dia dari program studi matematika FMIPA UNY, angkatan 2019 kalau nggak salah sih. Iya, 2019. Oke, nah mungkin dia ini adalah salah satu seorang gitu ya, mahasiswa yang bisa dikatakan sibuk gitu ya, banyak kegiatan, banyak agenda. Nah, jadi kali ini kita akan ngobrol santai gitu ya. Mungkin kalau beberapa minggu yang lalu kan sudah sama Mas Abdul gitu ya terkait prodi matematika. Nah, sekarang sama salah satu temanku, sama mahasiswa, kita akan lebih ke sharing-sharing. Nanti sharingnya random gitu ya. Oke, jadi mungkin untuk sebelum mengawali kegiatan ngobrolnya gitu ya, langkah lebih baiknya kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing gitu ya. Berdoa dipersilahkan, monggo. Amin, tidak dicukupkan, dan mari kita mulai videonya. Oke, seperti yang lalu-lalu ini enggak nih. Mungkin yang pertama aku tanya kabarnya dulu ya, kenal sumbernya. Gimana Mbak kabarnya? Alhamdulillah kabarnya baik. Insya Allah. Kesibukan apa nih? Kesibukan apa ya? Karena besok udah kuliah ya. Besok udah kuliah teman-teman, hari ini liburan terakhir. Kesibukannya apa ya? Apa ya? Nggak ngapa-ngapain sih. Ya Allah. Persiapan aja buat besok kuliah kayak gitu. Oke, siap. Nah, itu ya. Oke, kabarnya sih baik ya. Alhamdulillah. Oke, mungkin selanjutnya mbaknya enggak nih, bisa perkenalan dulu nih terkait nama lengkapnya atau mungkin panggilannya, dari asalnya kota mana ya, dari jurusan apa, prodi apa gitu ya. Silahkan monggo perkenalkan diri. Oke. Kenalin teman-teman semua, namaku Kholidah Nailil Muna, bisa dipanggil Muna, dari prodi matematika angkatan 2019 Universitas Negeri Yogyakarta. Aku asalnya dari Pati, Jawa Tengah. Terus apa lagi ya? Apa lagi ya? Terus, itu dulu aja. Itu dulu aja. Oh ya, aku di Jogja, domisili di Pondok Pesantren Nurul Hadi Yogyakarta. Begitu. Oke, dia salah satu mahasiswi. Oke, kita mungkin kita coba ke apa ya, ke masa lalunya Mbak Muna gitu ya. Oke, mengulik masa lalu. Ya, kita akan mengulik masa lalu dulu ya. Oke, mungkin kenapa sih dulu pilihnya UNY itu? Kenapa Mbak Muna? Oke, kenapa pilih UNY ya? Ini kenapa? mungkin menyangkut sama aku tuh ya, fun fact-nya dari kecil kalau ditanyain pengen jadi apa itu selalu jawabnya pengen jadi guru gitu. Oh, Masya Allah. Kayak gitu, pengen jadi guru, pengen jadi pengajar. Setiap waktu. Sampai sekarang juga masih pengen jadi guru sih. Makanya itu ketika pemilihan universitas, pas SBMPTN ya ini, aku memfokuskan ke universitas pendidikan aja kayak gitu, karena pengen jadi pengajar itu. Kayak gitu. Oh gitu. Terus kenapa sih harus UNY? Karena memang aku kan udah di Jogja pas selama SMA kan. Oh, kamu dari SMA di Jogja? Iya, betul. Jadi aku dari Pati merantau ke Jogja ketika SMA buat sekolah SMA gitu. Terus akhirnya ketika kuliah pengenlah nyari universitas yang ada di Jogja aja kayak gitu, biar apa sih, aku mikirnya dulu kan aku sudah terbiasa ya dengan lingkungan Jogja yang seperti ini. Adaptasinya udah bisa lah, jadi aku bisa memaksimalkan energi untuk yang lain kayak gitu kan. Adaptasi kan termasuk susah juga ya. Susah. Iya kan? Makanya waktu. Nah, betul. Makanya itu energinya disimpan buat yang lain gitu. Dimaksimalin buat yang lain aja kayak gitu. Oke. Jadi karena sudah di Jogja gitu ya, terus pengen jadi benar banget. Iya. Oke. Ini jalur apa? SBMPTN. Iya, siap. Nah, mungkin bisa kasih tips gitu ya, biar bisa masuk perguruan tinggi negeri lewat jalur SBMPTN
menurut Mbak Muna kayak gimana gitu, bisa disampaikan? Oke, ini menurut aku ya teman-teman. Ya. Yang pertama kita harus nge-set tujuan dulu sih. Kita pengen masuk ke jurusan apa, universitas apa, terus kita lihat track recordnya juga tahun sebelumnya kayak gitu-gitu, passing grade-nya berapa. Nah di situ nanti bisa buat modal kita buat persiapan kayak gitu. Seberapa besar sih effort yang harus kita kasih untuk persiapan SBM ini kayak gitu. Kalau misalkan dulu aku kan pengen di jurusan matematika, udah paten lah matematika gitu. Untuk universitasnya yaitu tadi aku coba cari kamus pendidikan aja dan memprioritaskan yang di Jogja, jadi yang pertama UNY kayak gitu. Setelah itu aku bisa lihat-lihat sih, kalau misalkan biasanya kan ada kan informasi biasanya kalau misalkan masuk universitas ini nilainya segini gitu. Terus. Nah gitu-gitu terus aku belajar lah, dimaksimalin belajarnya teman-teman kayak gitu. Karena memang SBM kan jalur perjuangan ya, emang kita harus benar-benar bisa berjuang bisa di tesnya itu, makanya ya berarti maksimalinnya di tes. Dan jangan lupa ketika udah jalur apa ya, usaha jalur dunia, jalur langitnya, jalur bumi, jalur langitnya jangan lupa juga gitu. Doa yang kacang, soalnya emang percaya nggak percaya sih, tapi aku sangat percaya kalau itu sangat berpengaruh. Masya Allah. Ya, keren. restu orang tua juga ikut sangat berpengaruh untuk keberhasilan kita kayak gitu. Oke, itu aja. Iya. Oke, lanjut. Oke. Nah, berarti kenapa tadi pilihnya matematika, karena udah dari kecil ya? Atau gimana sih? Iya, kenapa matematika? Aku suka banget sama matematika. Oh, Masya Allah. Ya, apalagi semenjak kelas 2 SMP nih. Oh, kenapa ya kelas 2 SMP? Karena kelas 2 SMP itu sebenarnya MTS sih, aku dulu sekolahnya MTS, kelas 2 MTS. Ada ceritanya tuh, ada guru baru gitu teman-teman di sekolah aku, guru matematika baru. Beliau fresh graduate gitu, lulusan yang baru sarjana iya, gitu ya. Bener. Laki-laki, terus energinya masih kayak menggebu-gebu nih buat belajarkan, dan energi positif itu yang sampai ke kami. Aku ngerasa banget beliau ngajarnya itu dengan ketulusan gitu loh. Bisa nggak sih ngerasain? Iya kan? Kalau aku bisa, kalau kayak guru-guru yang sebatas ingin menyampaikan ilmu, penting selesai gitu kan kerasa kan, sama guru-guru yang benar-benar pengen muridnya paham, itu kan kerasa. Nah di situ beliau, Pak Ali Syarifuddin namanya, beliau itu apa ya, cara mengajarnya, kemudian ya itulah kurang lebihnya beliau itu energinya positif dan terbawa ke para muridnya termasuk aku. Dan dari situlah terbawa sampai sekarang. Jadi suka matematika gitu. Iya Sab, itu ya teman-teman. Jadi suka matematika dari SMP, dari kecil, tapi lebih tepatnya ketika MTS ya. Iya benar, kelas 2. Oke. Kayak gitu. Oke. Terus kenapa nggak pilih univ lain? Kenapa nggak pilih univ? Pernah nggak sih terbesit pengen univ lain gitu ya, UGM gitu ya, atau mana gitu? Tanya aja. Aduh, pertanyaan sulit ya. Iya kok, iya silakan dijawab. Jujur sih pernah ya. Oh pernah. Pernah pas waktu masih idealisnya gitu kan. Masih remaja. Iya, masih remaja, masih Bener. Punya apa ya, pikirannya tuh masih aku harus ini nih. Tapi ketika aku menilik kembali tujuanku apa, kemudian aku juga melihat apa ya, seberapa jauh sih sebenarnya kemampuan aku buat berjuang gitu kan. Jadi aku nge-set aja di Universitas Negeri Jakarta gitu. Karena balik ke tujuan aku tadi kan, pengen jadi pengajar juga kayak gitu. Meskipun to be honest, aku di sini bukan pendidikan ya, malah matematika murni gitu. Tapi kan bisa kan nanti. Iya bisa. Jadi pengajar. Iya, jadi guru les gitu kan, dia jadi guru. Benar-benar pengajar ya. Oke, itu. Oke itu ya. Sekarang mungkin ke apa ya? Mungkin ke masa yang sekarang gitu ya. Mbak Muna semester berapa? Semester 5 sekarang. Oh iya. Jadi pas video ini dibuat, beliau semester 5. Betul. Ya. Nah, di prodi matematika sendiri itu, kalau menurut Mbak Muna, apa sih yang paling nyenengin? Paling nyenengin? Menurutnya Mbak Muna di prodi matematika. Oke, paling nyenengin karena basically aku seneng. Seneng passion di matematika gitu ya. Ya. Apalagi semester 1 sih, karena masih seneng-senengnya kan, makin kesini makin aduh
kok lumayan susah juga. Susah sih sebenarnya, susah juga gitu. Susah, memang susah ya. Pas semester awal karena memang dulu kan ikut olimpiade gitu, jadi materi-materi dasarnya dari kuliah semester awal itu udah aku dapetin kayak gitu. Di pas olimpiade itu. Karena pas belajar olim itu gitu, jadi karena sudah senang, enjoy aja, jadi rasanya senang gitu. Apalagi ketika ketemu sama dosen yang beliau pengajarannya lebih kepada explore gitu loh. Jadi nggak cuma menyampaikan materi, tapi beliau mengajak untuk praktek, itu menyenangin banget sih. Sama kadang yang menurut aku menyenangkan dari matematika adalah apa nih? Dapat jajan. Apa? Dapat jajan. Kenapa jajan? Enggak ya. Enggak sih. Jadi apa ya? Kan kadang kita kalau ngerjain soal matematika tuh gemes ya kalau misalkan belum selesai. Nah lebih ke itu sih, kayak greget aja gitu ketika ngerjain matematika dan belum sampai ke akhir gitu, dan itu yang bikin kayak merasa tertantang. Bener, nah itu dia. Iya. Dan bikin nyoba lagi dan nyoba lagi kayak gitu. Mantap. Iya. Itu yang paling nyenengin ya. Terus kalau menurut Mona sendiri gitu ya, apa sih yang paling susah dari belajar matematika? Oke, tantangannya ya, lebih ke tantangan belajar matematika. Oke, siap. Itu karena matematika itu kan pembelajaran yang berkelanjutan ya. Jadi apa yang kita pelajari di continue. Iya, continue. Apa yang kita pelajari di semester 1 akan terbawa sampai semester 2 dan seterusnya. Jadi ketika ada mata kuliah yang mana kita nggak paham, tantangannya adalah di seterusnya kita akan kesulitan untuk memahami materi baru yang masih berkaitan. Kayak gitu sih. Jadi teman-teman yang pengen masuk ke jurusan matematika, ke apa ya, ilmu-ilmu yang eksakta lah ya, harus dipastikan kalian harus make sure that kalian paham gitu. Soalnya nanti akan ke bawah kalau misalkan kamu pas pelajaran ini nggak paham, itu akan keterusan gitu loh. Nanti aja belajarnya untuk materi baru nanti aja, dan nanti terus, jadi akan nggak paham menumpuk di belakang gitu loh. Pengalaman sih. Lebih ke pengalaman kayak gitu. Kayak jangan menunda-nunda ya, sebuah pekerjaan. Bener. Iya, masuk juga sih. Jangan ditunda-tunda ya. Oke, itu kan terkait tantangan ya. Tantangan belajar matematika. Oh ya, kalau pernah nggak sih Mun dengar istilah matematika itu menakutkan? Sering. Sering. Apalagi zaman masih SD, SMP tuh terasa sih. SMA juga. Kalau menurut Mona gimana? Selaku aktivis di matematika? Aktivis, oke. Kalau menurut aku ya karena pada prinsipnya matematika itu kayak gitu tadi ya, ilmunya berkelanjutan. Jadi ketika ada orang yang menganggap bahwasanya matematika menakutkan, ya karena itu sih, ada di satu titik dia tidak paham dan terbawa sampai seterusnya gitu. Jadi itu menjadi momok gitu loh. Momok. Begitu. Padahal ketika kita sudah paham, itu akan sangat memudahkan kita sih. Jadi kayak yang jadinya tertantang, jadinya pengen ngerjain terus itu. Tapi kalau misalkan ada bagian yang kita gagal memahami atau aduh males, kadang kan matematika nguras otak ya, mikir banget gitu. Nah ketika kita malas untuk maksa otak buat mikir gitu, jadi nanti jadi seperti itu kan, ada di ketidakpahaman di bagian tertentu, terbawa, jadinya ya udah, aku udah nggak tahu, udah ketinggalan jauh, udah nyerah gitu. Jadi matematika terkesan menakutkan. Betul. Terkesan sulit juga. Oke, kalau dari Mona sendiri gimana sih caranya biar matematika itu tidak menakutkan? Mungkin ada cara gitu? Oke. Ada tips? Silahkan. Kalau sebagai seorang siswa mungkin kita bisa berangkat dari hal sederhana, merapikan catatan. Apa hubungannya tuh? Kan kalau catatannya rapi, terus kadang kalau cewek kan suka dihias-hias gitu ya. Itu bikin kita semangat belajar gitu. Iya, berpengaruh. Boleh, itu kan saran ini ya. Iya, berpengaruh. Terus kalau aku sendiri juga mungkin berlaku untuk semua mata pelajaran ya. Belajar di tempat yang rapi. Itu membawa efek juga menurutku. Di tempat yang kan kalau bersih gitu kan, itu kita udah seneng duluan gitu jadinya. Terus mungkin juga menghilangkan distraksi kayak handphone, itu ngaruh banget sih secara umumnya. Betul. Tapi terus kemudian kalau secara matematika ya lebih khususnya, sering-sering latihan soal aja, karena matematika itu akan jadi lebih mudah kalau kita sering
latihan soal itu tadi kan, segala sesuatu yang terbiasa kan jadi apa ya, lebih enak gitu ya. Iya. Bisa karena biasa. Bener banget ya, kayak gitu. Kurang lebihnya seperti itu ya, jadi kayak harus membiasakan diri. Benar. Dan kalau ada yang nggak tahu gitu, belum paham, jangan sungkan buat tanya ya. Kadang kan ada beberapa orang yang kayak sungkan tanya, aduh ini nanti masa gini doang nggak bisa gitu. Dia khawatir akan dianggap seperti itu. Padahal nggak apa-apa, tanya aja gitu. Sama kan sekarang informasi makin mudah diakses ya. Bisa belajar tuh lewat YouTube. Itu sekarang makin lengkap. Bisa dimanfaatkan dari media-media yang semakin mudah diakses. Benar itu. Gitu sih. Ya itu teman-teman. Pertanyaan selanjutnya adalah apa tuh? Oke, kalau menurut Muna gitu ya, gimana sih caranya membagi waktu gitu? Cara membagi waktu? Antara kuliah, antara tugas, antara main gitu ya. Oke. Kalau aku sih biasanya buat to-do list gitu sih. To-do list. Ya, apa yang harus dikerjain hari itu kayak gitu. Sama menentukan prioritas sih penting banget. Mana yang penting dan mendesak, penting tidak mendesak, tidak penting dan mendesak, dan tidak penting dan tidak mendesak. Nah nanti mungkin bisa dipetakan berdasarkan itu ya. Betul. Supaya memudahkan kita untuk mana sih yang harus didahulukan kayak gitu. Seperti itu. Dan butuh, kalau misalkan kita udah menentukan to-do list ya teman-teman, menentukan apa yang harus dilakukan, nanti aku ini gitu. Selanjutnya ya kalian harus komitmen. Percuma juga kan, percuma juga udah nulis tapi nggak dilaksanakan gitu. Jadi ya sama aja gitu. Jadi harus punya punya greget buat sungguh-sungguh menjalankan target yang sudah dibuat kayak gitu. Oh ya, siap. Jadi seperti itu teman-teman. Nah, mungkin gimana sih, kan tadi sudah ya terkait bagaimana cara membagi waktu gitu ya. Nah kalau dari Mas sendiri, kan dulu pernah menjadi seorang mahasiswa gitu ya. Sekarang mahasiswa. Salah gitu ya. Kalau dulu kan pernah jadi siswa. Iya benar. Nah, terus gimana sih cara perbedaan gitu ya antara seorang siswa dan mahasiswa? Gimana bedanya? Kalau menurutku, kalau mahasiswa kita sudah benar-benar melakukan sesuatu itu, membuat keputusan itu harus bertanggung jawab sendiri, harus berani bertanggung jawab sendiri gitu. Lebih ke itu sih aku menangkapnya, karena kalau dulu misalkan masih kecil ya, SD, SMP, SMA, aku merasa, kalau menurut aku ya teman-teman, kayak ketika mengambil keputusan itu masih merasa ada backup-an. Nanti nggak apa-apa lah misal salah gitu. Kayak gitu ya misal aku nanti membuat salah, nggak apa-apa, nanti masih ada orang tua misalnya, atau nggak apa-apa lah, akan dimaklumi gitu. Ketika masih kecil kan kayak gitu, tapi ketika sekarang nggak bisa kayak gitu sih menurut aku. Jadi kita ketika memutuskan sesuatu, mempertimbangkan sesuatu, ya harus benar-benar ditanggung sendiri pada akhirnya. Lebih ke ketika membuat keputusan dan mempertanggungjawabkannya sih, harus benar-benar mandiri. Siap, mantap. Harus benar mandiri teman-teman, ya nggak boleh manja. Nggak ada tanda. Oke. Nah, kalau menurut Muna gitu ya, seorang mahasiswa itu perlu nggak sih aktif organisasi, perlu nggak sih? Aktif organisasi perlu atau enggak? Menurut aku perlu sih. Kenapa? Karena organisasi itu yang sebenarnya akan membentuk kita terkait soft skill ya, berarti ya, soft skillnya gitu. Karena soft skill itu penting banget, akan terbawa sampai kita seterusnya, itu soft skill itulah gitu. Selain nilai akademik juga sangat penting ya. Kalau akademik kan lebih ke bagaimana nanti membentuk menurut aku juga masuk ke cara berpikir kita sih. Kalau akademik kan gitu kan, gimana kita nanti jadi orang telaten, mau menjadi orang seorang rajin juga, dapat menganalisis dengan tepat, lebih ke arah seperti itu. Tapi kalau misalkan organisasi akan menempa kita di poin-poin yang sifatnya soft skill itu tadi gitu, dan itu malah yang sangat relate sama kehidupan sih menurut aku. Kayak gitu. Jadi penting banget teman-teman, meskipun nanti kalian ikut satu tapi memaksimalkan di sana lebih baik. Tapi kalau bisa tetap ikutlah organisasi menurut aku ya. Ya masih muda lah ya, dimaksimalkan.
mumpung jadi mahasiswa. Hitung-hitung nambah pengalaman, benar, nambah relasi kan. betul sekali. Siapa Dan tahu ketemu temen. oh nih aku mau nyambung ketemu jodoh. Mungkin bisa jadi. Ya, dan organisasi itu pasti kan ada itu kan peta-peta kebermanfaatan yang bisa kita itu kan bener, kita berkontribusi di situ gitu, pasti ada lah. Tuh nanti latihan untuk menjadi orang yang bermanfaat gitu sebelum terjun ke masyarakat. Oh iya benar, Masya Allah, itu benar banget. Jadi memaksimalkan belajar lah ya di waktu kuliah. Bener, memaksimalkan potensi gitu. Oh, iya. Di dalam secara akademik maupun non akademik gitu. Kayak harus balance gitu ya. Bener banget, balance. Setuju. Seimbang, nggak boleh jomplang. Oke, itu teman-teman. Terus apa lagi ya? Oh iya, aku tak tanya lagi nih terkait matematika. Kalau matematika murni, matematika aja gitu ya. Salah satu progresnya itu jadi apa sih? Jadi guru. Prospeknya gitu ya? Prospeknya. Oke. Bisa jadi yang jelas pengajar ya. Pengajar. Nanti ada, kalau misalkan matematika murni pengen jadi pengajar bisa sih guru gitu. Nanti ada ada ketentuannya gitu ya, misalkan PPG dan sebagainya. Tapi bisa jadi guru gitu. Terus yang kedua, kalian bisa di bagian-bagian keuangan di perbankan pasti bisa lah. Oh, iyalah. Terus ketiga, data analis dan data scientist gitu. Dan bedanya apa sih dua itu? Apa ya? Nanti searching sendiri ya teman-teman. Pokoknya nanti berkaitan dengan data seperti itu. Tapi terus menariknya ini, aku kemarin habis lihat kan ada artikel di mana di situ tertulis 10 pekerjaan yang paling dicari di tahun 2021 gitu, di abad 21 ini. Itu selalu menyertakan data analis gitu dan data scientist, dan matematika masuk ke situ gitu. Major matematika jadi salah satu yang masuk ke situ. Keren. Gitu, selain nanti ada statistika, aktuaria, terus nanti ada juga teknik ya, beberapa teknik masuk, nah matematika masuk tuh. Jadi soal prospek kalian jangan khawatir gitu, sangat terbuka lebar. Ya tadi ya, jangan lupa menambah soft skill baik itu akademik maupun non akademik itu teman-teman, biar bisa bersaing gitu ya. Bener banget, bisa bersaing. Kalau kata orang sih, kalau IPK itu nanti membantu kita untuk masuk, misal mau ke perusahaan ya, masuk ke perusahaan yang baik gitu, buat masuknya aja nih, buat masuk ke gerbang. Kalau udah masuk, nah udah yang main adalah soft skillnya gitu, karena kan berkaitan dengan nanti etos kerja kita, cara kita bersosialisasi kan juga ngaruh kan, kayak gitu. Jadi harus seimbang biar harus maksimal. Balance. Betul. Ya, jadi ingat. Jadi kalau kata Muna tadi mungkin ya wajar lah ya banyak orang gitu ya yang mengidam-idamkan kumlot gitu ya. Tapi kalau misalnya kumlotnya mohon maaf kayak kurang punya skill non akademik, ya pas bersaing ya mungkin bisa jadi aja yang kurang dipertimbangkan. Iya. Jadi ya. Iya benar banget. Apalagi persaingan di abad 21 ini tambah ketat banget ya. Gitu, dan riskan tergantikan mesin, jadi kita yang harus aktif, cakap untuk mengembangkan potensi gitu, upgrade skill kita. Tapi kenapa kita dikalahkan sama mesin? Kan mesinnya kita yang buat sendiri. Oh kan karena mesin diciptakan untuk mempermudah ya, tapi meskipun akhirnya mengeliminasi mengeliminasi pekerjaan manusia. Itu teman-teman. Oke, terus apalagi ya? Nah, mungkin aku mau tanya ke Munai, salah satu wujud peran seorang mahasiswa itu apa sih, Mun? Baik itu boleh sih dalam perspektif masyarakat atau mungkin silakan. Oke, mungkin kita berkaca ke Tridharma Perguruan Tinggi kali ya. Pertama apa sih Kak Rizky? Aku lupa. Kamu apa nggak? Pendidikan dan pengajaran kalau nggak salah. Terus apa lagi? Penelitian dan pengembangan. Terus pengabdian masyarakat kalau nggak salah. Pokoknya intinya 3 itu ya. Dan sebagaimana Tridharma Perguruan Tinggi ya, harapannya mahasiswa bisa melakukan ketiga hal tersebut. Pertama, pendidikan dan pengajaran, bisa belajar tapi juga membelajarkan. Belajar mengajar. Ya, belajar mengajar gitu. Di kelas kita belajar, terus di luar kita juga membelajarkan yang lain, meskipun nanti sesederhana sama adik kita deh gitu, atau tetangga kita yang misal tanya gitu. Betul. Kalau mau lebih serius bisa ngeles di bimbel kayak gitu, atau privat kayak gitu bisa, atau ya kayak gitulah, belajar dan mengajar. Iya. Terus kemudian yang kedua, penelitian dan pengembangan. Ini juga penting banget buat kita ya, untuk
punya skill meneliti gitu. Meneliti. Kalau di matematika itu apa sih yang diteliti? Aduh, malah menyela. Saya juga agak bingung sebenarnya. Tapi ada teman-teman. Jadi kalau di matematika itu ada teori atau konsep yang nanti ada implementasinya gitu. Jadi dari situ nanti kita bisa neliti lebih jauh. Kayak gitu, ada studi kasus kayak gitulah. Dan terkait poin kedua ini, itu salah satu alasan aku juga kenapa aku daftar UKMF Penelitian dan Penalaran di fakultasku. Namanya KS IMIS. Gitu, karena karena penelitian tadi ya? Iya, karena aku merasa aku kan baru ya di penelitian. Baru, aku belum tahu sama sekali, malah tidak ada pengalaman di sana lah sebelumnya kan. Pengen masuk, pengen belajar, paling tidak terkait karya tulis ilmiah. Dulu sesederhana aku pengen lebih mudah dalam mengerjakan skripsi sih. Gitu. Oh, niatnya gitu ya? Iya, dulu masalah kayak gitu, tapi makin kesini kayak makin ketemu teman-teman yang yang asik. Semakin asik, seneng gitu, terus memotivasi buat kita untuk melakukan penelitian, untuk ikut lomba-lomba gitu, kayak gitu. Harapannya sih bisa memenuhi poin kedua ya, kedana perguruan tinggi kayak gitu. Terus yang terakhir adalah pengabdian masyarakat. Ya, sebagai mahasiswa idealnya ya kita dari masyarakat dan harusnya kembali untuk masyarakat. Jadi apa yang kita pelajari tidak hanya berhenti di kita gitu, tapi harapannya ya bisa kita sebarkan juga ke nilai-nilai yang kita dapat ke masyarakat kayak gitu. Dan sekarang mahasiswa aku yakin sih kegiatan-kegiatan yang hubungannya sama masyarakat banyak banget ya. Organisasi atau kepanitiaan itu banyak banget gitu. Meskipun nanti mungkin berjangka hanya 1 bulan, tapi itu nggak masalah, itu akan jadi latihan buat kita nanti ketika udah terjun di masyarakat benar-benar kayak gitu. Oke, itu teman-teman. Nah, aku mau tanya, punya Instagram nggak? Ada. Ya, mungkin bisa di-share gitu ya, disampaikan. Oke, jadi ID-nya KH_NAMM2, nanti mungkin bisa disertakan ya. Di deskripsi ya. Iya, oke. Ya. Nah, jadi seperti biasa aku terbatas gitu ya, nggak semua hal aku tanyakan ke narasumber gitu ya, karena ya tahu sendiri ya ini pertanyaan random gitu ya. Nah, alhamdulillah ya, syukur ini narasumbernya berkenan untuk menjawab dan hadir. Jadi kalau misalnya ada yang kurang paham nanti bisa dituliskan di kolom komentar ya, atau mungkin bisa DM ke Mbak Munanya langsung via Instagram, mungkin seperti itu. Nah, mungkin pertanyaan selanjutnya adalah apa sih yang pengen Muna sampaikan gitu ya ke masyarakat yang masih awam, atau mungkin ke adik-adik calon mahasiswa baru yang masih awam terkait matematika, apa sih yang pengen Muna sampaikan? Jadi sebagaimana kalian ketika belum terjun ke suatu hal ya, kalian akan menganggap wah itu sulit gitu, itu aku nggak bisa nih gitu. Tapi yang harus kalian mengerti dan harus kalian perhatikan adalah coba dulu gitu. Coba dulu untuk untuk bisa lebih ngerti, untuk nanti sampai akhirnya suka, enjoy, ya coba dulu dibiasakan. Dan ketika mengerjakannya atau sedang bersama dengan pekerjaan itu, sebisa mungkin kita enjoy. Terus pikirannya juga jangan yang aduh nggak bisa nih gitu, jangan, karena sugesti itu jadi penyumbang juga untuk aku percaya itu sih. Jadi itu tadi sih buat teman-teman yang masih merasa matematika itu momok, coba deh dulu sederhanakan pemikirannya itu gitu. Jadi kita coba belajar dari hal sederhana dulu, materi sederhana dulu, coba dibiasakan, dikerjakan berulang gitu. Terus bisa juga nih cari partner, itu akan membantu juga. Teman belajar lah ya. Iya, teman belajar itu akan sangat membantu keberhasilan belajar kita di matematika kayak gitu. Dan matematika itu penting banget buat kehidupan. Karena nilai-nilai dasarnya itu akan kepake seterusnya. Kayak misalkan di matematika kita dituntut untuk menjadi orang yang berpikir kritis, kemudian juga untuk berpikir sistematis juga, tidak mudah berputus asa kan kalau mengerjakan soal kan. Dan yang lain sebagainya itu, nilai itu yang akan kita pakai juga seterusnya gitu. Jadi bermanfaat untuk kehidupan lah. Begitu. Jadi jangan sugestinya mungkin bisa dirubah dulu teman-teman. Matematika tidak serumit itu kok. Tidak serumit cinta kalau. Begitu. Oke, ya. Itu coba dulu gitu kan.
betul. Oke, mungkin pertanyaan terakhir. Mungkin Mbak Muna mau memberikan closing statement. Closing statement, oke. Oke. Ini tentang apa aja ya? Boleh. Oke, buat teman-teman yang sedang berjuang untuk mendapatkan perguruan tinggi yang diimpikan dan jurusan yang diinginkan, semangat gitu. Karena di antara perjuangan dan doa kalian pasti Allah akan mendengar itu gitu. Jadi yang penting usahanya jaga terus. Kalau kata pepatah Arab menjada wajada gitu. Siapa yang bersungguh-sungguh dia pasti akan sampai gitu, akan dapat kayak gitu sih. Dan jangan lupa bersabar di antara proses-prosesnya itu kayak gitu. Dan buat teman-teman yang udah kuliah, sekarang sudah menjalani kuliah gitu, belajar yang rajin gitu, karena kuliah itu nggak cuma perihal mimpi kamu gitu, tapi ada juga orang tua dan mimpi orang-orang yang tidak seberuntung kamu kayak gitu. Masya Allah. Jadi harus diperjuangkan benar-benar. Kalau kalian lagi nggak semangat, ingat nih, ada orang yang benar-benar ingin ada di posisi kamu, dia berjuang mati-matian tapi belum rezekinya gitu, dan kamu ketika sudah diberi kesempatan, nah ayo gitu maksimalkan kayak gitu sih. Nah itu. Oke, terima kasih ya Mbak Muna. Oke, siap. Sudah berkenan hadir di Rezeki Apresiasi YouTube channel. Masya Allah sudah berkenan pada hari ini untuk buat video ngobrol santai diskusi. Terima kasih ya. Sama-sama. Gitu ya. Jadi buat teman-teman seperti biasa, kalau merasa video seperti ini bermanfaat, tulis like, boleh di subscribe, monggo di share ke temennya mungkin yang seperjuangan gitu ya. Silahkan gitu ya. Iya. Pun kalau misalnya nggak di like atau di subscribe nggak apa-apa sih. Yang paling utama itu penonton itu mendapatkan kebermanfaat dan hikmahnya bisa diambil lah ya dari narasumbernya. Ya. Jadi aku juga belajar banyak ya dari kamu ya. Seperti itu. Nah kurang lebihnya mohon maaf ya kalau misalnya kita ada berkata yang keliru atau yang salah, mohon maaf, kami tidak bermaksud demikian. Ya, pada intinya semoga video kami ini bermanfaat untuk kamu yang butuhkan gitu ya. Amin. Oke, mungkin seperti itu. Terima kasih, sampai jumpa di next video. Kurang lebih mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.